Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama saya Teguh di Suara Keadilan Peggy Setiawan 45. Oke, langsung saja, besok adalah tanggal 24 Juli di mana Sakatatal akan mengajukan PK. Nah, Sakatatal ini sudah keluar, namun dia perlu memulihkan namanya karena beliau pun bebas karena grasi atau amnesti ya, sehingga mengalami masa mudanya di penjara. Umur 15 tahun masuk, kemudian kalau nggak salah 5 tahun atau berapa lah dia udah di penjara, keluar. Tapi kan namanya kan masih saja mantan narapidana, dan dia bercerita dia tidak melakukan itu, kemudian di penjara mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, seperti yang paling parahnya adalah meminum air kencing, yang itu udah parah sekali. Coba Anda kalau cobain air kencing Anda sendiri aja, pasti muntah-muntah, ya kan? Jadi Sakatatal ini sudah keluar, masih ada 7 orang terpidana seumur hidup dan belum bebas. Nah, ini kita ya sudah bahas kemarin, kita pelan-pelan. Peggy sudah oke, Sakatatal besok insya Allah menang, ya kan? Nah, kemudian pelan-pelan mulai muncul seperti Dede, ya kan? Awalnya Liga Akbar sudah mencabut laporannya, dan dia berani sekali berkata, Pak Rudiana, kita bicara empat mata. Itu Liga Akbar loh. Kemudian Dede yang sekarang nongol, dia rela menggantikan 7 orang untuk dia masuk karena dia sudah membuat kesaksian palsu yang konon katanya diarahkan oleh Rudiana. Jadi pada waktu malam itu, jadi diajak oleh Aep ke Polresta. Namanya orang punten pisan lulusan SMP ya, orang kecil, melihat seragam coklat yang garang-garang, pasti nyalinya ciut. Ya kan, nyalinya ciut, kemudian ya dia ikut aja. Dia ikut selama 8 tahun, dia merasa ya berdosa lah. Gara-gara kesaksian Aib dan Dede, akhirnya teman-temannya itu yang sekampung itu masuk penjara seumur hidup. 7 orang itu. Nah, sekarang Dede sudah sadar itu nggak baik, dan Dede juga sudah yakin bahwasanya ini adalah skenario yang dibuat oleh Rudiana. Yang menariknya bahwasanya Pak Rudiana sampai sekarang sendiri belum muncul. Dan yang lucu dari kuasa hukumnya pihak Pak Rudiana, kita harus berterima kasih sama Pak Rudiana karena kasus ini pelan-pelan terkuak. Aduh, saya hampir pusing. Terkuak bagaimana? Gentle dong, kayak Dede keluar, Liga Akbar keluar, ngomong aja. Sementara si Aep masih ngumpet di ketiaknya Polda Jabar, itu gimana? Peggy sudah tentang Aep sini bicara empat mata. Kesaksian Anda membuat saya ini masuk penjara. Oh, Peggy nggak lama sih, artinya membuat jadi tersangka. Itu luar biasa zolimnya seperti itu. Tolonglah pengacara-pengacara yang di sebelah sana itu mau berdebat dengan Pak Tony, Pak dan kuasa hukum Ibu Titin atau gimana. Yang jelas-jelas mereka ini tulus gitu loh. Nah, sementara ya namanya pengacara dibayar ya. Cuma maksudnya luar biasa sekali ketika kita berada di pihak Pak Rudiana. Pak Rudiana yang melebihin Kapolri loh, hebat sekali, tidak tersentuh oleh hukum. Pak Rudiana, Peggy Cianjur, siapa yang berani ngotak-ngatik Peggy Cianjur kecuali Kang Deddy Mulyadi? Nggak ada yang berani ngotak-ngatik. Sakti, kenapa nggak diperlakukan seperti Peggy Setiawan Cirebon, datang ke rumahnya ngobrak-ngabrik gitu? Nggak ada yang berani. Pak Rudiana main bulu tangkis di HUT Bayangkari, bayangin. Sudah diupload, iya dihapus. Udahlah, artinya be gentleman lah, ya kan, be gentleman keluar, istilahnya ingat pil pahit yang harus diminum oleh institusi Polri dan Polda Jabar agar sembuh, mau nggak mau, kata Pak Susno. Nah, di sini
istilahnya kita juga harus merenung ya, artinya sudahlah pengacara-pengacara kayak Fitra, Rasman, Elsa, Frederick, kok seperti mereka teriak-teriak gitu, Peggy yang bersalah begini-begini, nggak tahu malu setelah bebas itu. Ya nggak tahu, saya nggak bisa loh bermuka dua begitu. Artinya saya juga nggak ngerti hukum, cuma kita belajar tahapan-tahapan dan kita memahami pakai nurani. Seorang dede sudah berani bilang sama ibunya, "Mak, ini harus diungkap. Dede salah selama 8 tahun. Tolong saya pengen disuapin mak di yang terakhir kalinya." Artinya dede sudah pasang nyawa, pasang badan untuk menggantikan dia masuk ke bui, 7 orang itu bebas. Sudah berani tampil di publik. Karena Dede juga disetir sama Rudiana. Dede berani ngomong sama Rudiana. Nah Pak Rudiananya keluar dong. Keluar ya, jangan nyumput. Berikan kesaksian. Ya kan? Ini Polri lah yang Polda Metro Jaya turun tangan lah. Kalau udah lama sekali begini kok. Tapi kalau memang tahapan hukumnya begini, saya tadi pagi juga ngelihat yang dari pakar hukum dari UI itu memang harus seperti ini. Ya kita hormatin lah proses hukumnya. Yang penting jangan banyak drakor-drakor lagi nanti di tengah jalan. Ya Anda menyudutkan Peggy menjadi seorang tersangka itu hal yang konyol. Boro-boro mikirin geng motor, buat dandan motornya aja nggak bisa. Motor rusak itu. Terus kemudian warnanya pink, nggak, ketua geng motor nggak mungkin lah warnanya pink itu. Jadi tolonglah agak cerdas sedikit dalam menganalisa sesuatu gitu loh. Saya bukan pengacara tapi saya kadang ketawa-tawa itu lihat model-model pengacara-pengacara bayaran. Ya pengacara-pengacara bayaran dari yang nggak tahu dah. Saya disuujun jadi males. Ya pakai akal tingkat 1 aja udah pada nggak lulus. Jadi kayak mana saat ini ya? Ya besok kita lihat nih Saka Tatal nih. Satu lagi poinnya tuh, siapa yang berani minum air pipisnya sendiri, ayo coba. Jangan ngaco lah, itu udah kezoliman tingkat tinggi tuh Anda. Ya Allah ya Robi. Udah kita lihat besok, netizen bersatu. Ingat, siap kita turun ke manapun agar keadilan bisa ditegakkan. Oke? Salam juga buat tukang telur meroket, keren kontennya ya kan, Ibu Widya, Kang Tony RM, Kang Dedi. Terus menerus bersama netizen menggelorkan suara keadilan. Oke? Kang Dedi buat Gubernur Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.